Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Arfi Sulubi. Jadi di video kali ini kita akan nge-review sebuah terminal yang katanya ya terminal bagus kali ya, katanya cepat juga gitu. Jadi di sini namanya itu adalah GhostTTY teman-teman. Jadi GhostTTY ini salah satu terminal yang notabene dibuat dengan bahasa pemrograman Zig teman-teman. Jadi kan kita biasanya kan dengar kayak istilahnya bahasa-bahasa bukan bahasa-bahasa ya, tapi terminal yang kencang gitu kan rata-rata kita lihat seperti ala Kitty gitu kan dibuat biasanya pakai bahasa Rust atau bahasa C gitu teman-teman kan. Atau menggunakan bahasa-bahasa yang notabene bukan bahasa yang cukup menggunakan bahasa pemrograman yang mature banget ya seperti Zig itu tadi ya. Jadi di sini kita menggunakan si GhostTTY ini dengan menggunakan si bahasa pemrograman Zig tadi kan. Jadi kita akan download dulu teman-teman si GhostTTY ini. Oke. Jadi sebelumnya sebenarnya saya sudah download teman-teman si GhostTTY ini dengan menggunakan package manager di sini, yaitu package manager saya gunakan yaitu Arch Linux. Tapi di sini teman-teman bisa juga kok install dengan menggunakan si GNU teman-teman, habis itu dengan Void atau dari macOS menggunakan Homebrew teman-teman. Jadi bisa. Jadi sebelumnya pun saya sudah menginstal juga teman-teman si GhostTTY ini tadi kan. Jadi kita tinggal langsung buka aja kali teman-teman ya. Jadi di sini saya buka aja namanya teman-teman yaitu GhostTTY. Jadi di sini ini merupakan tampilan utamanya teman-teman. Nah, ini merupakan tampilan utama yang bisa teman-teman lihat ya. Jadi tampilan utamanya tuh ya ada titelnya, habis itu ada open tabs-nya, habis itu ada new tab. Jadi kita bisa buka banyak workspace gitu teman-teman dalam satu aplikasi dia ini. Jadi misalnya saya isi di sini ada dua nih teman-teman. Jadi di sini mungkin untuk ngoding kita, di sini untuk running terminal kita bebas teman-teman. Habis itu di sini ada breadcrumb-nya teman-teman. Ada juga split right, split down untuk nge-split dari terminal ini teman-teman mungkin. Nah, seperti ini. Habis itu pun juga mungkin ada lagi close window-nya teman-teman. Habis itu ada juga di sini terminal inspektornya di sini untuk menginspeksi si terminalnya juga. Dan kemudian ada juga di sini untuk ngebuka konfigurasi dan serta di sini ada reload configuration-nya juga teman-teman. Jadi istilahnya ya bisa kita katakan cukup ya lengkap juga ya. Jadi kita bisa buat dari satu terminal aja kali di sini ya. Oke, kemudian kita mau di toilet lagi teman-teman ya. Biar sekalian kita baca bareng-bareng juga di sini konfigurasi-konfigurasi yang terdapat pada si GhostTTY ini juga teman-teman. Jadi di sini ada configuration di sini, habis itu ada overview teman-teman. Dan kemudian di sini ada konfigurasinya teman-teman. Nah, di sini ada konfigurasinya itu di dalam nama folder.config GhostTTY yaitu namanya config teman-teman. Jadi kita bisa buka aja ya. Coba kita bisa besarin. Oh, kalau misalnya Ctrl Shift tanda plus saya nggak bisa ngebesarin. Jadi kayaknya payah kita besarin secara manual kali ya. Oke, mungkin kita buka aja di sini teman-teman. Kita buka cd config teman-teman. Nah, cd config, habis itu ada nih namanya GhostTTY, habis itu kita ls, ada namanya itu adalah config di sini teman-teman ya. Kemudian kita bisa masuk aja ke new theme yaitu config. Oke, di sini tampilannya memang nggak ada isi apa-apa ya config nih, karena si GhostTTY ini dia menawarkan yaitu bisa kita katakan terminal dengan zero configuration gitu. Jadi untuk menghilangkan istilahnya ya kebutuhan tidak penting-penting banget lah untuk ngekonfigurasi gitu. Tapi kita juga bisa ngekonfigurasi lagi gitu. Jadi di sini diutamakan untuk no configuration sebenarnya teman-teman. Oke, di sini teman-teman Ghosty ini dia menggunakan custom tapi sangat simple. Jadi dia berisi berupa key, habis itu kita isi value-nya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman, antara lain ada bisa key binding, habis itu background dan foreground juga ya. Kemudian di sini dia case-nya ini case sensitif teman-teman. Jadi antara background sama B-nya gede ini dibedakan ya. Kemudian di sini value big quote and on quote. Jadi kita bisa mengisi value-nya ini antara kita buat dalam tanda string atau juga tidak teman-teman. Jadi kita bisa buat aja misalnya seperti contoh font family. Kita buat font family seperti ini. Jadi ini kalau misalnya kita value-nya ini kosong, dia secara default nanti teman-teman akan mengkonfigurasi fontnya ini sesuai dari font dari sistem kita. Misalnya teman-teman di sini konfigurasinya antara lain Times New Roman ya misalnya.
font sistemnya, ya nanti akan terkonfigurasi Times New Roman. Misalnya teman-teman terkonfigurasi misalnya JetBrains Mono, ya berarti terkonfigurasi sebagai JetBrains Mono teman-teman. Jadi di sini kan punya saya kan terkonfigurasikan sebagai JetBrains Mono. Tapi kita mau ganti, misalnya saya kepingin ganti antara fontnya ini misalnya ke dalam font lain gitu. Coba kita ganti namanya Algef Mono ya. Coba kita buat di sini Algef not font, bukan mono. Algef not font. Kemudian kita bisa save dan kita bisa buka lagi yaitu reload configuration teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kemudian dia bisa terganti juga teman-teman ya. Jadi otomatis ini bisa terganti. Oke, jadi dia bisa hot reload. Jadi kita bisa save lagi, kita balik lagi teman-teman. Jadi baliknya ke semula nih, reload configuration ya. Kemudian kita bisa masuk lagi ke dalam option reference-nya teman-teman. Jadi di sini ada setting-settingannya lagi, value-value-nya gitu. Ada font family, bisa setting juga font family bold-nya, italic sama font family bold italic-nya juga teman-teman. Habis itu kita bisa generate untuk mengisi list-list yang bisa font yang bisa dipakai di dalam si terminal si Ghosty ini teman-teman. Kita bisa nekan yaitu Ghosty, habis itu plus list font teman-teman. Oke, kita coba ya. Kita buka tab baru di sini, kemudian kita isi antara Ghosty list font di sini. Enter. Jadi di sini ada namanya terminus, waveform, type icon, Scientifica, dan banyak lagi nih teman-teman. Soalnya karena saya banyak kali nih font-font yang sudah saya install sih, yang ada di sistem saya seperti Zmono. Coba kita tes si Zmono ini ya. Jadi di sini ada Zmono Nerd Font. Kita tes yaitu font family bagian ini teman-teman. Kemudian kita ganti yaitu Zmono seperti ini, mono Nerd Font. Kemudian kita save dan kita bisa reload lagi. Oke. Ya otomatis dia akan terganti teman-teman ya. Begitu juga sama si terminal lainnya gitu teman-teman. Ini juga terganti gitu. Jadi cukup keren juga teman-teman ya. Jadi kita bisa balik lagi karena saya sebenarnya suka JetBrains Mono sih teman-teman. Kita ganti ya JetBrains Mono. JetBrains Mono. Kita save dan kemudian kita bisa jalankan lagi di sini reload. Oke, kita save dan di sini ada juga teman-teman untuk ngeisi font stylenya, habis itu kita bisa isi boldnya, habis itu italic, dynamic dan seterusnya. Habis itu di sini dia ini bisa ngontrol synthetic stylenya teman-teman. Jadi bisa setting misalnya no bold gitu, tidak italic gitu, atau dia maunya italic semua atau hanya bold italic di sini teman-teman. Habis itu di sini kita bisa juga mengaktifkan atau menghidupkan juga fitur-fitur yang ada di dalam font. Misalnya contoh ya, kayak si JetBrains Mono ini kan dia terkonfigurasi seperti ligatur segini teman-teman kan. Jadi kita bisa menghilangkan gitu, mendisable si font ligaturnya juga di sini teman-teman. Habis itu kita bisa mengatur font size-nya juga di sini. Coba kita atur font, habis itu dance size kita isi misalnya 20 seperti ini. Kita save dan kita bisa jalan. Reload configuration tidak ada pengaruh di sini. Coba kita ganti ke 30. Tidak ada berubah. Coba kita buat di dalam bentuk PX. PX seperti ini. Kita save, coba kita jalankan. Error. Ignore, coba kita buat di sini, coba antara lain font size-nya misalnya 30 seperti ini. Error juga teman-teman. Ini mungkin ada permasalahan pada si mungkin punya dari terminal saya kali teman-teman ya, atau konfigurasi dari si sistem saya gitu teman-teman. Jadi kalau untuk konfigurasinya sebenarnya kita bisa ganti aja sebenarnya seperti ini aja sih teman-teman. Kita ganti misalnya font size kita isi 30 dengan value seperti ini ya. Kemudian kita reload biasanya bisa teman-teman. Jadi kok misalnya kita jalanin di sini sebenarnya bisa kan. Jadi di sini mungkin tidak serta-merta bisa ngejalanin semua ya. Coba kita ubah di sini 20, habis itu kita reset aplikasinya kali ya, aplikasi si Ghosty TY-nya kali ya. Jadi di sini udah kita reload konfigurasi, habis itu coba kita jalanin lagi teman-teman. Di sini kita yes, habis itu kita jalanin lagi Ghosty TY. Oke, di sini kita udah jadi besar banget teman-teman. Jadi config, habis itu kita buat Ghosty lagi, habis itu kita masuk lagi nvim gitu config. Di sini udah kita buat antara lain fontsnya ukurannya 20. Habis itu kita bisa atur juga teman-teman ukuran-ukuran dari si selnya.
Coba kita atur ya. Antara di sini coba adjust cell misalnya seperti ini. Kemudian kita buat misalnya 20 misalnya. 20 seperti ini. Coba kita reload. Oh, iya teman-teman. Jadi dia bisa mengganti secara sekaligus gitu. Coba kita ganti misalnya di sini -1. Bisa nggak dia? Seperti kayak di apa ya? Di Kitty gitu, bisa nggak? Oh, bisa juga teman-teman. Coba kita ubah misalnya di sini -10 gitu konfigurasinya. Oke, bisa teman-teman. Jadi sangat ya bisa kita katakan ya bisa diganti-ganti kayak gini lah. Cukup keren juga teman-teman. Jadi ini konfigurasinya mirip-mirip seperti si Kitty sih menurut pendapat dari saya. Jadi coba kita ubah nih ke 15 seperti biasa. Jadi tambah lagi tuh teman-teman. Jadi kalau untuk fontnya ini saya kurang tahu juga ya kenapa si Ghost TTY ini gak support gitu reload configurationnya pada saat kita mengubah si fontnya ini. Jadi contohnya kayak saya ubah ke 15 gini dia nothing happen gitu, tidak ada perubahan gitu teman-teman ya. Habis itu kita bisa juga adjust si cell width-nya teman-teman. Di cell width-nya ini misalnya kita buat 2px gitu. Coba kita reload. Nah, jadi dia bisa juga bukan width ya, tapi height. Sorry, height juga teman-teman seperti ini. Kita save dan coba kita reload lagi. Ya, jadi bisa teman-teman ya. Coba kita ganti di sini misalnya -5 gitu, bisa nggak? Dia bisa menerima nilai minus nggak? Oke, bisa teman-teman berarti. Oke, jadi kita di sini buatnya 5 ya. Kita save dan kita bisa reload lagi di sini. Kemudian dia bisa istilahnya adjust cursor height, habis itu thickness-nya, overline, banyak lagi teman-teman sebenarnya di sini. Habis itu kita bisa juga nambahin tema-tema juga teman-teman. Coba kita tambah ya. Di sini ada lihat available temanya Ghost TTY list themes. Jadi coba kita tes di sini teman-teman. Antara lain Ghost TTY, antara lain list themes. Enter. Nah, jadi di sini ada namanya Apple Corsair, Arthur, Ayur, Atom One Night. Coba kita cari punya saya, yaitu adalah coba kita lihat di sini ada nggak? Dracula, Elementary, Everforest, Everblast. Oke, ada rupanya teman-teman. Ini kesukaan saya karena saya suka kali ya Everblast ya. Jadi bisa kita katakan ya konfigurasi si ini cukup mudah sih kita konfigurasinya. Jadi kita tinggal isi aja di sini. Coba kita ganti theme. Di situ coba kita isi antara lain Everblast. Oke, kita save dan kemudian kita bisa reload coba. Kita keluar di sini coba. Kita keluar, ya otomatis dia terubah juga teman-teman. Jadi coba kita ganti misalnya Groovebox misalnya seperti ini. Groovebox bisa nggak? Kita save, kita reload coba. Berarti Groovebox nggak ada teman-teman ya. Tema Groovebox nggak ada. Coba kita cari misalnya Everblast lagi balik. Oke, nah ini kan balik. Coba kita jalan lagi reload configuration. Oke. Jadi otomatis dia ubah temanya ini cukup cepat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di Kitty kan kita harus konfigurasi seperti istilahnya warnanya gitu teman-teman kan. Kok di sini kita tinggal isi aja gitu istilahnya nama temanya gitu. Jadi cukup simpel juga teman-teman istilahnya di sini. Habis itu kita bisa ganti foreground dari si window-nya juga teman-teman. Habis itu kita bisa minimum kontrasnya, paletnya, habis itu cursor color-nya juga teman-teman. Coba kita cari-cari lagi teman-teman. Di sini ada juga kursor teks, habis itu mouse shifting, mouse shift capture, background blur radius, dan background opacity di sini. Coba kita buat background opacity-nya ya. Coba kita buat di sini background antara lain opacity-nya kita buat misalnya di sini kan 1 itu kan fully opacity dan 0 itu fully transparent. Jadi dia metodenya ini mungkin float kali teman-teman ya. Coba kita buat misalnya 0,5 seperti ini. Kita save dan kita reload. Nah, jadi dia tampilannya agak terlalu beropacity gitu ya. Coba kita buat di sini 1 misalnya. Save, kita reload lagi. Nah, jadi ini full nggak ada ini ya. Istilahnya kita bilang di sini nggak ada opacity-nya ya. Jadi kalau misalnya 0 di sini full transparent katanya. Nah, jadi ini merupakan tampilan sebenarnya full transparent teman-teman. Nah, karena punya dari saya supportnya ini saya nggak ngebuat transparent, jadi tampilannya seperti ini teman-teman ya. Kemudian ini di sini saya setting satu lagi ya, reload configuration.
Jadi di sini kita hitungannya nilainya ini berkoma teman-teman. Jadi 0 itu bisa kita katakan transparan banget, dan 1 itu dia nggak transparan teman-teman. Jadi kalau misalnya saya buat 0,5 berarti kita settingnya ini sama dengan seperti 50% gitu teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di sini kita isi 1, dengan kata lain kita 100% non opacity gitu teman-teman. Nah, dia nggak transparan gitu. Kemudian kita bisa buat di sini background blur radius juga teman-teman. Coba kita lihat ya, background blur misalnya radiusnya. Radiusnya kita buat di sini misalnya a value 20 is reasonable for good looking blur. Kita save dan kemudian kita reload lagi. Kita di sini buat 0,5 misalnya. Reload configuration ya. Mungkin di sini memang teman-teman konfigurasi dari blur sama opacity di sini memang nggak tersetting oleh sistem saya, karena sistem saya menggunakan ya non blur gitu teman-teman, non blur, non opacity, non ya seperti inilah teman-teman, karena memang konfigurasi sistem saya tidak mau bentuknya itu ya ada blurnya atau transparansinya teman-teman. Oke, di sini kita hapus saja teman-teman kali ini. Kita save dan kemudian kita bisa reload lagi di sini. Kemudian di sini banyak lagi teman-teman sebenarnya. Ada scrollback limit, linknya, habis itu link URL, habis itu bisa metode full screen teman-teman. Jadi di sini bisa juga titelnya. Jadi kita bisa ganti juga. Jadi the title GhostTTY will use for the window. This will force the title window to be this title at same time. Coba kita buat ya. Misalnya titelnya kita buat di sini warga Slowy misalnya seperti ini. Kita save dan kemudian kita reload teman-teman. Oh ya, betul teman-teman. Jadi otomatis titelnya ini terganti, yaitu warga Slowy teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita tambahin di sini ya otomatis tetap teman-teman. Jadi warga Slowy semua gitu isi tempatnya, bentuknya, titelnya gitu teman-teman. Jadi ya cukup keren ya gitu. Istilahnya kita bisa gantinya ini dengan cukup mudah gitu teman-teman ya. Kemudian di sini kita bisa juga nambahi key binding ya di sini. Jadi layaknya kayak seperti terminal pada umumnya. Jadi kalau di Kitty kan saya bisa nambahi terminal tambahin ngetek baru misalnya Ctrl Shift T gitu untuk nambahin tab. Di sini rupanya bisa juga teman-teman. Jadi kita bisa nambahi juga di sini. Habis itu kita coba lihat lagi teman-teman. Antara lain di sini window paddingnya juga bisa kita ganti. Coba kita ganti ya. Horizontal window padding. Coba kita buat window padding misalnya window padding X seperti ini. Kita buat misalnya 224 seperti ini. Coba kita save, coba kita reload teman-teman. Window padding nothing happen. Coba kita buka GhostTTY lagi di sini. Nothing happen juga teman-teman. Coba kita buat di sini 224 seperti ini. Terus itu window padding Y misalnya kita buat 32 ini. Apa terubah teman-teman? Tidak ada perubahan teman-teman. Mungkin ada permasalahan dari punya saya kali ya di sini. Tapi untuk settingnya kita cuma ngisi value-nya contohnya seperti ini tadi ya. Jadi kita bisa save, cuma kita coba cek di sini GhostTTY. Nothing happen teman-teman, tidak ada perubahan sedikitpun di sini ya. Habis itu di sini nggak ada perubahan ya. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman tahu bisa hantam aja kolom komentar ya. Jadi settingan window padding kalau di dalam GhostTTY ini seperti apa sih gitu. Jadi di sini kita nyetingnya antara lain seperti kayak misalnya 2 atau 4 ya. Kalau misalnya kita save 2, kita reload teman-teman gimana? Tidak ada perubahan ya. Habis itu coba kita buat window misalnya padding Y, kita buat di sini 3 seperti ini. Ada perubahan nggak? Kita reload, tidak ada perubahan teman-teman. Jadi hantam aja kolom komentar teman-teman kalau misalnya teman-teman tahu settingan si window padding ini tadi pada GhostTTY, karena saya cek juga di sini tidak ada perubahan teman-teman. Kemudian di sini ada juga window padding color, habis itu ada window padding balance, window v-sync teman-teman, ini untuk CPU dan GPU mungkin. Kemudian ada window decoration, ini yang saya butuhkan. Coba kita buat di sini false teman-teman. Window decoration kita buat set-nya ini antara ini. Save, coba kita reload. Tidak ada teman-teman. Coba kita buka GhostTTY-nya. Ya bagus teman-teman.
Jadi dengan kata lain, si Ghost TTY-nya ini ya bisa lebih minimalis lagi ya, karena saya bisa nge-setting di mana kita bisa ngehilangin istilahnya titel dari atas ini tadi ya. Jadi dari tab barnya ini tadi, habis itu kita bisa hilangin istilahnya titelnya ini, tombol button actionnya, breadcrumb-nya, dan tab-tab lainnya teman-teman. Habis itu di sini antara ada window title font family juga teman-teman. Jadi kita bisa ubah-ubah juga gitu. Habis itu kita bisa juga ngebuat si window temanya ini. Coba kita buat ya. Misalnya kita buat di sini window theme, antara lain kita buat di sini tetap true ya. Kita balik ke true dulu di sini. Habis itu kita ubah misalnya kita buat system. Kita save dan kemudian kita reload coba. Kemudian coba kita keluar, habis itu kita buka gitu. Tampilannya like ya. Coba kita buat di sini misalnya done. Kita save, coba kita buat lagi Ghost TTY-nya. Sistemnya seperti ini kedeteksi teman-teman. Kemudian coba kita ganti antara lain Ghost TTY. Ghost TTY seperti ini. Kita save, coba kita buat lagi. Oke, tampilannya yaitu adalah tampilan dari ngikut si Everblast itu tadi teman-teman ya. Jadi di sini Ghost TTY ini dia mengikuti background and foreground dari si color spesifikasi dari si tema ini tadi teman-teman. Jadi this only support on Linux. Jadi ini hanya support di Linux teman-teman ya, dengan build dari Adawita, dan ketika Adawita jika dia bisa ketika dia sudah diaktifkan gitu teman-teman. Habis itu kita bisa atur window height-nya sama window width-nya ini tadi juga teman-teman. Habis itu kita juga bisa resource overlay-nya. Habis itu kita juga bisa clipboard juga teman-teman. Jadi di sini clipboard ini antara ketika kita untuk nge-read write system kali ya clipboardnya. Jadi kita bisa nambahin ask, allow, atau deny teman-teman di sini. Habis itu juga kita bisa confirm close surface-nya. Habis itu juga kita bisa setting initial window-nya teman-teman. Habis itu kita juga bisa di sini kita bisa setting quick terminal position-nya juga. Jadi ketika nanti membuka programnya seperti Ghost TTY ini dia maunya ke setting ke daerah mana nih? Atau ke center, atau ke top, atau ke bottom, atau ke left, right, atau ke center tengah-tengah gitu teman-teman. Jadi dia bisa kita setting juga. Habis itu di sini juga bisa cell integration-nya juga teman-teman. Jadi di sini kita bisa integrasi shell-nya. Misalnya kita buat antara lain shell, kita buat antara lain integration seperti ini teman-teman, integration. Kita buat antara lain bash, ya otomatis nanti settingan dari si Ghost TTY-nya ini berupa dari bash nanti teman-teman. Coba kita lihat ignore unknown field. Coba kita integration. Kita tambah R. Habis itu kita reload lagi, coba. Kemudian kita buka ya tab baru teman-teman. Jadi ini tampilan dari si Ghost itu, tampilan dari si bash tadi teman-teman. Coba kita buka lagi di sini Ghost TTY. Tampilannya di sini file to launch requested command yaitu jusr bin jse. Ya, karena saya nge-setting dari si terminal saya yaitu adalah si jse teman-teman. Jadi kita bisa setting yaitu terlebih dahulu di sini adalah JSE itu. Kita reload, habis itu kita bisa run lagi ya. Ghost TTY seperti ini. Jadi dia ke konfigurasi yaitu JSE teman-teman. Karena saya pakai my JSE di sini dengan konfigurasi Starship ya. Habis itu kita juga bisa di sini nambahin feature-nya teman-teman. Jadi ketika kita ngejalanin programnya si Ghost TTY ini, dia bisa jalan dengan mode apa gitu. Apa dengan langsung mode super user gitu, atau mode no cursor, atau no sudo, atau dengan tanpa titel gitu teman-teman. Jadi coba kita buat antara di sini shell integration yaitu feature yaitu kita buat no title seperti ini. Kita save, oke, dan kemudian kita reload teman-teman ya. Di sini shell integration feature. Coba kita lihat cell integration feature. Kita kekurangan S nih. Kita save dan kemudian kita bisa reload lagi. Jadi coba kita buat di sini antara lain si Ghost TTY tadi. Jadi di sini mungkin tampilan dari si title ini tadi teman-teman ya. Coba kita baca lagi di sini.
Iya, cell integration. Jadi di sini titel untuk ketika nanti kita menjalankan program dengan eksekusi command-command tertentu, jadi dia nggak terbaca titelnya di sini, teman-teman. Habis itu ada di sini custom shadernya juga, teman-teman. Habis itu shader animation. Oh, dia bisa nambahin si shader animationnya juga, teman-teman. Habis itu ada juga setelan dari title bar dari si macOS juga di sini ya. Jadi dia bisa konfigurasi macOS title bar stylenya di sini. Cukup lengkap juga kali teman-teman ya di sini. Oke, jadi bisa kita katakan teman-teman tampilan konfigurasi di Ghost TTY ini cukup lengkap, tapi ada beberapa yang memang belum terkonfigurasi dengan secara baik ya, terkhususnya mungkin di Linux saya mungkin sistemnya. Jadi dengan kata lain nanti mungkin saya akan belajar lebih jauh tentang Ghost TTY ini seperti apa sih gitu. Tapi bisa kita katakan Ghost TTY ini konfigurasinya cukup simple teman-teman dibandingkan dengan si terminal dari Kitty saya, yaitu banyak kali konfigurasi yang harus kita buat teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ya. Misalnya saya bisa masuk di sini, jadi itu adalah Kitty teman-teman. Di sini kita clear, habis itu kita masuk ke new theme, habis itu di sini ada namanya Kitty configuration. Jadi Kitty configuration punya saya ini banyak kali teman-teman di sini, banyak kali dan cukup ribet ya bisa kita bilang ya. Habis itu untuk temanya pun saya ada namanya current theme di sini. Di sini pun saya istilahnya konfigurasi dari font family, habis itu foreground, background untuk misalnya mirip banget sama si Everblast tadi kan. Tapi dengan si Ghost TTY ini ya tampilannya juga bisa kita ganti dengan sekali ubah aja gitu, yaitu Everblast. Teman-teman. Jadi cukup ya simpel juga gitu. Tapi memang di sini ya menurut saya masih ada kekurangan teman-teman ya. Yang dimana kalau menurut saya sih istilahnya kalau misalnya kita menggunakan konfigurasi si Kitty ini kita bisa lebih ekstrim lagi sih untuk nge-customisasinya. Sedangkan kita kalau misalnya kepingin konfigurasi cepat dan ya bisa kita katakan konfigurasi cepat tapi tidak terlalu, bukan tidak terlalu, tapi kepingin tampilannya juga seperti extreme custom ya bisa menggunakan si Ghost TTY ini tadi ya. Karena bisa saya simpulkan bahwasanya dia merubah apapun cukup simple gitu teman-teman. Beda sama kayak punya si Kitty saya nih teman-teman. Kayak ini. Itu adalah kita harus separator style-nya kita setting, habis itu kita setting macOS title bar-nya, habis itu page bar punya si Neofilm-nya lagi. Habis itu di sini juga saya harus konfigurasi juga temanya itu, warnanya itu harus nyaru gitu kan. Sedangkan kalau misalnya saya gunain si Ghost TTY, ya tampilannya bisa tinggal ubah aja yaitu Everblast seperti ini teman-teman. Cuma dengan kata lain ya tetap ya semua terminal ada kelebihan dan kekurangan. Ya kelebihan dari Ghost TTY ini bisa kita katakan ya cukup kencang juga teman-teman ya, kencang sama lah gitu. Tapi ya cukup simple gitu untuk konfigurasinya. Tapi dengan kata lain kekurangannya ya tidak semeriah si Kitty ini tadi teman-teman, yang dimana saya bisa konfigurasi si terminal Kitty ini sepuas saya lah gitu. Dimana tampilannya saya bisa namain icon, habis itu ubah icon dari tabnya, habis itu saya bisa juga nambahi tabnya gitu tanpa istilahnya ada tab-tab banyak lah di sini teman-teman, yang notabene cukup ya risih juga kan kalau misalnya kita kepingin bentuknya minimalis gitu teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kita buat di sini si Ghost TTY teman-teman, yaitu banyak kali space yang temakan gitu kan, yang dimana di sini ada titelnya, habis itu ada workspace-nya juga di sini teman-teman, dan workspace-nya ini pun istilahnya banyak kali banyak kali space namanya gitu. Coba misalnya kita buat namanya banyak kayak ini kan terlalu banyak kali gitu teman-teman kan, tab-tabnya gitu teman-teman. Jadi ya bisa saya katakan juga ada kelebihan dan ada kekurangan teman-teman ya. Jadi itu saja teman-teman ya perihal pembahasan kita tentang Ghost TTY ini. Ya bisa saya katakan kalau misalnya cepat ya cepat ya. Jadi sebenarnya tergantung lagi sih. Seperti terminal si Alacrity, Kitty yang udah terkenal tuh kan ya bisa kita katakan kencang juga. Habis itu ada juga yang menggunakan warp kan yang bisa terkonfigurasi sama si AI gitu mungkin teman-teman kan. Dan juga di sini pun ya kita nggak tahu juga lebih jauhnya nih dia si Ghost TTY ini bisa terkonfigurasi dengan AI nggak dan selebihnya gitu. Karena yang saya lihat dari pandangan pertama saya tentang si Ghost TTY ini ya bisa katakan dia terminalnya kencang tapi dia zero configuration gitu.
Tapi kok kita konfigurasi bisa jadi agak lebih ngikut ya dari sistem kita gitu teman-teman. Jadi gitu aja teman-teman ya. Kalau misalnya ada kritik dan saran bisa aja hantam aja di kolom komentar di bawah atau bisa buat isu yang sudah saya sediakan nanti di deskripsi teman-teman ya. So, thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Thank you.